Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Lika Histianingsih MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum. Izinkan saya Fariskon mewakili teman-teman kami dari kelompok 3 memaparkan makalah alhamdulillah hasil susunan kami dengan mengusung sebuah tema berpikir, kecerdasan, dan bahasa dalam perspektif psikologi dan Islam. Merupakan studi komparatif ilmu psikologi barat dan ilmu Islam. Dalam makalah ini, kami memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama, apa itu berpikir dalam perspektif psikologi dan Islam. Dan yang kedua, apa itu kecerdasan dalam perspektif psikologi dan Islam. Dan yang ketiga, apa itu bahasa dalam perspektif psikologi dan Islam. Dari tulisan ini kami mengharapkan beberapa tujuan yang dapat dicapai, diantaranya memahami hakikat berpikir baik dalam perspektif psikologi umum maupun Islam. Dan yang kedua, memahami hakikat kecerdasan baik dalam perspektif psikologi maupun Islam. Dan yang ketiga, memahami pengaruh bahasa terhadap kemampuan berpikir dan tingkat kecerdasan seseorang. Kemudian kita masuk bahasan yang pertama, makna berpikir, kecerdasan, dan bahasa dalam perspektif psikologi. Apa itu berpikir? Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang melibatkan kinerja dari otak. Jadi yang bekerja adalah otak. Memikirkan sesuatu berarti mengarahkan diri pada objek tertentu, menyadari kehadirannya, seraya secara aktif menghadirkannya dalam pikiran, kemudian mempunyai gagasan atau wawasan tentang objek tersebut atau sesuatu tersebut. Nah, biasanya kegiatan berpikir ini muncul dari keraguan dan pertanyaan untuk dijawab, atau berhadapan dengan persoalan atau masalah yang memerlukan pemecahan. Ada seorang ahli psikolog bernama Ruch menyebutkan bahwa berpikir realistik itu ada 3 macam. Berpikir realistik ada 3 macam. Apa itu? Yang pertama, deduktif. Berpikir deduktif ialah mengambil suatu kesimpulan. Ya, kita cerna dulu mengambil suatu kesimpulan dari 2 pernyataan yang ada. Nah, dari 2 pernyataan yang ada itu, pernyataan yang pertama merupakan pernyataan yang umum dari hal-hal yang umum. Dan yang kedua adalah pernyataan pada hal-hal yang khusus. Nah, secara mudahnya berpikir deduktif ini bisa dirumuskan jika sebagai berikut. Jika A benar dan B benar, maka akan terjadi C. Begitu kurang lebih rumusannya. Nah, jenis atau macam berpikir realistik yang kedua adalah berpikir induktif. Apa itu? Berpikir induktif dimulai dari hal-hal yang khusus, dan kemudian mengambil kesimpulan umum dari hal-hal khusus tersebut. Atau kita melakukan generalisasi suatu pernyataan. Kemudian, macam berpikir realistik yang ketiga adalah evaluatif. Berpikir evaluatif merupakan berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Nah, di sini kita menilai sesuatu menurut kriteria tertentu. Nah, model berpikir yang hampir mirip dengan berpikir evaluatif adalah berpikir analogi. Jadi sesuai dengan namanya evaluatif ya sudah tergambar, yaitu berpikir kritis, menilai baik buruknya sesuatu, tepat atau tidaknya. Kemudian komponen yang kedua adalah kecerdasan. Setelah kita mengetahui mana berpikir, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kecerdasan. Menurut KBBI sendiri, kecerdasan itu merupakan asal dari kata cerdas, yang mana bermakna sempurna perkembangan akal budinya. Sekali lagi, sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya, atau tajam pikirannya. Adapun definisi kecerdasan menurut para ahli dan psikolog sangatlah beragam dan berbeda-beda.
Nah, dari keragaman dan perbedaan-perbedaan tersebut, beberapanya kami rumuskan. Yang pertama, definisi kecerdasan menurut Howard Gardner. Menurut beliau, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Nah, kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Jadi kata kuncinya di sini adalah kemampuan untuk memecahkan dan menciptakan sesuatu ya. Memecahkan adanya kemampuan untuk memecahkan dan menciptakan. Sedangkan menurut Alfred Binet dan Theodore Simon, kecerdasan itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen mengarahkan pikiran dan atau tindakan. Yang kedua, kemampuan mengubah arah tindakan jika tindakan tersebut telah dilakukan. Dan yang ketiga, kemampuan mengkritik diri sendiri. Sekali lagi, garis yang dapat kita tarik adalah adanya kemampuan, ya, kemampuan untuk mengarahkan atau mengubah. Definisi berikutnya adalah menurut Piaget. Definisi menurut Piaget yang dinukil oleh William H. Kelvin dalam bukunya How Brain Thinks, bagaimana otak berpikir. Nah, di sana di sana William menukil definisi dari Piaget, di mana Piaget mengatakan bahwa kecerdasan adalah apa yang kita gunakan pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, ini sangat unik sekali. Kecerdasan adalah apa yang kita gunakan pada saat kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga menurut Kelvin, seseorang itu dikatakan smart atau cerdas jika ia terampil dalam menemukan jawaban yang benar, ya. Jika ia terampil dalam menemukan jawaban yang benar untuk masalah pilihan hidup. Kemudian selanjutnya definisi lain menurut ahli adalah menurut Sternberg. 65 tahun setelah simposium jurnal psikolog pertama, 24 orang ahli diminta untuk mengajukan definisi kecerdasan. 24 orang ahli ya diminta untuk mengajukan definisi kecerdasan. Mereka mengaitkan kecerdasan tersebut dengan tema belajar dari pengalaman dan kemampuan. Ini temanya sangat menantang ya. Dengan tema belajar dari pengalaman dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, mereka menekankan pengertian kecerdasan pada peranan metakognisi atau pemahaman orang dan kontrol atas proses berpikir mereka, seperti selama melakukan pemecahan masalah, penalaran, dan pembuatan keputusan, dan lebih menekankan pada peranan budaya. Nah, seseorang yang dipandang cerdas dalam sebuah budaya, ini kesimpulan mereka, seseorang yang dipandang cerdas dalam sebuah budaya boleh jadi dipandang bodoh dalam budaya yang lain. Nah, ini terkait dengan definisi-definisi kecerdasan. Catatan dari kami, adanya perbedaan-perbedaan tersebut yang telah kami sebutkan di atas, beberapa yang telah kami sebutkan di atas, itu selain karena definisi kecerdasan itu memang berkembang, juga sebabnya adalah karena perkembangan ilmiah menyangkut studi kecerdasan dan sains yang berkaitan dengan otak manusia. Jadi karena memang salah satu penyebab terbesarnya adalah perkembangan ilmiah yang menyangkut studi kecerdasan dan sains yang berkaitan dengan otak manusia ini ya. Jadi sangat kompleks sekali permasalahannya. Kemudian bahasan yang selanjutnya adalah terkait dengan bahasa. Dalam blog rulestamina.blogspot.com ditampilkan sebuah makalah karya Khairul Razikin yang berjudul Hubungan Bahasa dengan Kecerdasan. Ini sangat sangat mengarah sekali dengan bahasan kita. Hubungan bahasa dengan kecerdasan. Di makalah tersebut dijelaskan bahwa bahasa merupakan alat berkomunikasi. Bahasa merupakan alat berkomunikasi, sangat jelas sekali. Tujuan dari berkomunikasi yaitu agar bisa saling bersosialisasi dan untuk mengetahui maksud dari apa yang ada di dalam angan-angan. Bahasa akan berfungsi bila orang yang berbicara dengan orang yang diajak berbicara sama-sama mengerti tentang bahasa apa yang digunakan. Jadi tidak akan terjadi kesalahan dalam berkomunikasi.
Jadi yang kami tangkap di sini, selain bahasa itu sebagai alat berkomunikasi, selain dari merupakan alat berkomunikasi, ada unsur yang harus terpenuhi di dalamnya, yaitu keduanya memahami bahasa yang digunakan. Kemudian terkait dengan bahasa ini, ada beragam pengertian bahasa menurut para ahli. Dan berikut di antaranya kami nukilkan dua. Yang pertama, pengertian bahasa menurut Debdiknas. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan pikiran dan perasaan. Kita garis bawahi ucapan pikiran dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Jadi mempergunakan bunyi ya. Kemudian yang kedua adalah pengertian bahasa menurut Harun Rashid, Mansur, dan Suratno. Menurut mereka, menurut beliau-beliau ini, bahasa merupakan struktur dan makna yang bebas dari penggunanya sebagai tanda yang menyimpulkan suatu tujuan. Nah, dari dua definisi di atas yang patut digarisbawahi adalah kata bunyi. Pendapat di atas melontarkan bahwa bahasa merupakan bunyi yang berstruktur dan tertata sehingga bisa digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan bahasa tubuh atau kedipan mata atau gerakan jari misalnya? Apakah gerakan tubuh juga termasuk bahasa? Maka jawabnya iya. Gerak tubuh juga berfungsi untuk berbahasa karena bisa digunakan untuk berkomunikasi. Suara bisa untuk berkomunikasi, gerak tubuh juga bisa berkomunikasi. Maka gerak tubuh juga termasuk bahasa. Kemudian bahasan yang kedua adalah makna berpikir, kecerdasan, dan bahasa dalam perspektif Islam. Setelah kita mengetahui makna berpikir, kecerdasan, dan bahasa dalam perspektif psikologi umum, nah sekarang kita akan berpindah mengetahui makna berpikir, kecerdasan, dan bahasa dalam perspektif Islam seperti apa. Tentunya rujukan kita adalah Al-Quranul Karim, ya setelah melihat dari Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, maupun nukilan dari para ulama Islam atau tokoh-tokoh Islam yang menjelaskan akan hal tersebut. Mana kecerdasan dalam Islam? Yang pertama, dalam sebuah artikel kecerdasan menurut Al-Quran. Dalam sebuah artikel kecerdasan menurut Al-Quran, tulisan Abdurrahman Hasan disebutkan bahwa dalam literatur Islam ada beberapa kata yang secara etimologi memiliki padanan makna dengan kecerdasan. Ini menurut Abdurrahim Hasan. Dalam artikel beliau, kecerdasan menurut Al-Quran. Ada beberapa penggunaan kata kecerdasan di dalam Al-Quran. Yang pertama al-fatonah atau al-fitnah. Dan yang kedua adalah az-zaka yang berarti hiddatul fuad wa sur'atul fatonah. Tajamnya pemahaman hati dan cepat faham. Sedikit tambahan dari Ibnu Hilal al-Askari, beliau membedakan antara al-fitnah dan dengan az-zaka. Bahwa az-zaka adalah tamamul fitnah. Az-zaka ini merupakan kecerdasan yang sempurna. Jadi az-zaka ini lebih gamblang dibandingkan sekedar fatonah. Ini menurut Ibnu Hilal. Kemudian istilah atau penggunaan kata kecerdasan yang ketiga dalam Al-Quran adalah dalam Islam ya maaf. Dalam Islam adalah al-hadzaqah. Al-hadzaqah. Di dalam kamus Lisanul Arab, al-hadzaqah memiliki makna al-maharatu fi kullil a'mal. Kemahiran dalam segala pekerjaan. Ini al-hadzaqah, detail. Kemudian yang keempat adalah an-nubl dan an-najabah. Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa an-nubl artinya sama dengan az-zaka dan an-najabah yakni cerdas. Demikian pula kata yang kelima adalah al-qayyis. Al-qayyis juga memiliki makna cerdas sama. Selanjutnya, masih dalam makna kecerdasan dalam Islam. Dalam sebuah hadis, ya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu suatu hari
beliau sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun menjawab. Setelah itu beliau berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang orang mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Selanjutnya orang tersebut berkata lagi, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Nah, ini pokok bahasan kita. Menggunakan kata cerdas, al-kayyis. Beliau menjawab, orang yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati. Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut. Itulah orang yang paling cerdas. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, Tabrani, dan Al-Haythami. Kemudian Syekh Al-Albani beliau mengomentari hadis ini, menilai hadis ini adalah hadis yang hasan, artinya bisa dijadikan untuk pendalilan. Dalam riwayat lain dari sahabat Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kaisu, di sini beliau menggunakan kata al-kaisu, kecerdasan, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, adalah orang yang merendahkan dirinya dan beramal untuk persiapan sesudah mati. Hadis riwayat Tirmidzi. Terkait dengan penggunaan kata kecerdasan dalam Islam, kami mendapatkan uraian atau kesimpulan dari yang kami dapat dari muslim.or.id dari pemaparan Ustadz Ari Wahyudi dan juga Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, yang keduanya menyampaikan kurang lebih maknanya sama, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya. Orang yang cerdas itu orang yang tahu persis tujuan hidupnya. Kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya demi tujuan tersebut. Maka jika akhir kesempatan bagi manusia untuk beramal adalah kematian, mengapa orang-orang yang cerdas tidak mempersiapkannya? Nah, seperti itu. Abdurrahim Hasan dalam artikelnya juga menyebutkan bahwa apabila kita meneliti ayat-ayat Al-Quran, kata-kata yang memiliki arti kecerdasan sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, yakni al-fatana, al-dzaka, al-hadaqah, dan seterusnya itu tidaklah digunakan dalam Al-Quran. Oh iya, saya salah mengucapkan. Ini kita masuk ke kata makna kecerdasan di dalam Al-Quran. Tadi menurut Islam, sekarang menurut Al-Quran. Nah, kalimat-kalimat atau kata-kata tadi yang telah disebutkan terkait dengan kecerdasan, ada al-fatonah, adzaka, dan seterusnya itu tidaklah ada penggunaannya dalam Al-Quran. Nah, definisi kecerdasan secara jelas juga tidak ditemukan. Tapi, melalui kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran dapat disimpulkan makna kecerdasan. Nah, kata yang banyak digunakan oleh Al-Quran adalah kata yang memiliki makna yang dekat dengan kecerdasan. Apa itu? Nah, seperti al-aql, al-lub, al-fikr, al-basar, ya, berfikir, al-basar, al-nuha, al-fiqh, al-fikr, an-nazar, at-tadabbur, dan al-dzikr. Kata-kata ini memiliki kedekatan dengan kecerdasan. Nah, kata-kata tersebut banyak digunakan dalam Al-Quran dalam bentuk kata kerja. Kalau tadi kita sebutkan al-aqal, ya, kata kerjanya seperti kata ta'qilun, kalian berfikir. Nah, para ahli tafsir termasuk diantaranya Muhammad Al-Sabuni menafsirkan kata afala ta'qilun, ya, kita sering dapat ya kata afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Nah, dengan demikian kecerdasan menurut Al-Quran diukur dengan penggunaan akal, atau kecerdasan itu untuk hal-hal positif bagi dirinya maupun orang lain. Nah, makna kecerdasan dalam Al-Quran, al-aql, ada beberapa yang digunakan. Yang pertama al-aql, yang berarti anuha, kepandaian atau kecerdasan. Al-lub atau al-labib, yang berarti al-aql atau al-aqil, dan al-labib sama dengan al-aql, yakni kepandaian atau kecerdasan. Kemudian al-basar, an-nuha, al-fiqh, al-fikir, an-nazar, at-tadabbur, dan al-dzikr. Kemudian bahasan selanjutnya, kajian hubungan kecerdasan dan bahasa. Apa hubungannya kecerdasan dan bahasa? Nah, sebelum kita mengambil kesimpulan hubungan kecerdasan dan bahasa, kami nukilkan sebuah artikel
yang ditulis oleh D.P. Tampobulon tahun 2018. Dalam artikel beliau, bahasa dan kecerdasan dalam berkomunikasi. Beliau mengatakan kecerdasan adalah kemampuan untuk mengolah kecerdasan intelektual atau intellectual quotient ya, IQ, dan kecerdasan emosional atau emotional quotient atau EQ secara berkesinambungan dalam menghadapi setiap masalah kehidupan sehingga dapat menghasilkan kemajuan-kemajuan yang bermutu. IQ dan EQ berkaitan erat dengan struktur neuropsikologis. Bagian otak yang menjadi pusat pengendalian rasio berkaitan dengan IQ disebut neokorteks yang terletak pada lapisan otak besar bagian depan. Dan bagian otak yang menjadi bagian pengendali emosi atau EQ disebut amigdala yang terdapat pada otak bagian tengah dan bagian bawah. Stimulus yang diterima panca indera termasuk bahasa akan mempengaruhi setiap respon yang diambil. Hal ini berkaitan erat secara fungsional dengan adanya dua jenis hormon, yaitu noradrenalin dan kortisol. Nah, kemudian terkait dengan paparan yang beliau sebutkan, maka sangat jelas sekali dari nukulan tersebut adanya hubungan kuat antara bahasa dengan kecerdasan. Dari mana itu lebih spesifik lagi terkait kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional ya. Dari sekian kecerdasan yang ada, maka bahasa itu sangat erat sekali kaitannya dengan kecerdasan, yaitu kecerdasan dalam hal ini kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional sebagaimana paparan sebelumnya. Kemudian bahasan setelahnya adalah hasil studi komparatif antara psikologi barat dan psikologi Islam. Jadi setelah kita mengetahui masing-masing pengertian atau definisi atau paparan dari psikologi menurut psikologi barat dan juga menurut psikologi Islam, dapat kita ambil hasil kesimpulan. Beberapa di antaranya yang pertama, teori tentang hubungan antara kemampuan berpikir, kecerdasan, dan bahasa yang disampaikan oleh para ilmuwan barat itu menurut riset mereka hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu ternyata dibuktikan oleh para ahli psikolog barat dari hasil riset-riset mereka. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kami dapat, kecerdasan terkait dengan upaya menggunakan akal manusia untuk meraih hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya dari berbagai sisi-sisi kehidupan. Kecerdasan terkait dengan upaya menggunakan akal manusia, menggunakan akal ya, untuk meraih hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, konsep ini diakui baik oleh para ilmuwan barat maupun Islam. Hanya saja pemahaman Islam tentang konsep kecerdasan jauh lebih mendalam. Apa sebabnya? Ya, lebih mendalam dan komprehensif. Apa sebabnya? Karena kecerdasan bukan hanya sebatas perkara-perkara yang bermanfaat untuk kehidupan dunia saja. Sebagaimana konsep ilmuwan barat tidak. Akan tetapi kecerdasan juga terkait bagaimana kemampuan seseorang di dalam memikirkan kebaikan-kebaikannya untuk kehidupan setelah kematian. Ini jadi konsep kecerdasan di dalam Islam itu lebih komprehensif. Adapun konsep kecerdasan menurut ahli psikolog barat itu sangat terbatas pada apa-apa yang terkait dengan kehidupan dunia saja. Kemudian kesimpulan yang keempat, konsep Islam dalam setiap ilmu pengetahuan termasuk dalam memahami konsep kecerdasan selalu dikaitkan dengan hakikat dan kedudukan manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan untuk beribadah dan memahamkan hakikat kehidupan sesungguhnya bagi manusia, yaitu hakikat akhirat yang kekal dan abadi. Kesimpulan akhir dapat kami simpulkan yang pertama, berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang melibatkan kinerja dari otak manusia. Jadi kesimpulan dari kami ulangi, kesimpulan ini dari paparan yang kami telah sebutkan dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, berpikir itu merupakan suatu kegiatan mental
yang melibatkan kinerja dari otak manusia. Yang kedua, eh, berpikir realistik itu ada 3 macam, deduktif, induktif, dan evaluatif berdasarkan keterangan yang disebutkan oleh salah seorang psikolog yang bernama Ruj. Kemudian yang ketiga, kecerdasan menurut Howard Gardner adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Keempat, sedangkan menurut Alfred Binet dan Tadeo Simon, kecerdasan Baik, mohon maaf saya lanjutkan. Kecerdasan menurut Howard Gardner adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Kesimpulan yang keempat, menurut Alfred Binet dan Theodore Simon, kecerdasan terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama adalah kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan. Komponen kedua, kemampuan untuk mengubah arah tindakan jika tindakan tersebut telah dilakukan. Dan yang ketiga, kemampuan mengkritik diri sendiri. Kesimpulan yang kelima, bahasa merupakan bunyi yang berstruktur dan tertata, sehingga bisa digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Kesimpulan yang keenam, Abdurrahim Hasan menyebutkan bahwa dalam literatur Islam ada beberapa kata yang secara etimologi memiliki padanan makna dengan kecerdasan. Di antaranya al-fatonah, ad-daka yang berarti hiddatul fuad wa sur'atul fatonah, tajamnya pemahaman hati dan cepatnya pemahaman. Kemudian yang ketujuh, menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kehidupannya setelah kematian tersebut. Kesimpulan kedelapan, konsep Islam dalam setiap ilmu pengetahuan termasuk dalam memahami konsep kecerdasan selalu dikaitkan dengan hakikat kedudukan manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan untuk beribadah dan memahamkan hakikat kehidupan sungguhnya bagi manusia, yaitu kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Demikian pemaparan dari kami terkait makalah yang kami susun. Semoga pemaparan tadi dapat difahami dengan baik dan membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terakhir kami khususnya saya yang mewakili kelompok 3 mengucapkan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang tepat dalam menyampaikan pemaparan ini. Akhir kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.